Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Puji Purwanto, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Setiami NPM BC 2211200047. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufan Maulamin SE AK MM. Saya akan membahas materi tentang kepemimpinan di era digital dengan penjelasan sebagai berikut. Seorang pemimpin memiliki peran strategis untuk menentukan keputusan dan jalan suatu perusahaan. Baik dan buruknya sebuah perusahaan dapat dilihat dari kualitas pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Peran seorang pemimpin sangat penting untuk kemajuan sebuah perusahaan. Pemimpin harus berkembang untuk memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat saat ini. Satu perubahan yang saat ini terjadi adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan dibantu oleh adanya teknologi yang mempermudah berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali dunia bisnis. Dalam upaya jangkauan pasar global dan inovasi dalam bisnisnya, banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan target perusahaan. Peran teknologi untuk kelangsungan sebuah perusahaan sangat berpengaruh. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemimpin perusahaan agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Apa itu digital leadership? Saat berbicara tentang digital leadership, mungkin tidak sedikit yang langsung terbayang pada sosok para pemimpin atau CEO perusahaan teknologi. Kefasihan para CEO akan teknologi memang tidak perlu diragukan lagi. Mereka juga memiliki visi yang jelas terhadap pemanfaatan teknologi di perusahaannya. Namun, apakah digital leadership hanya bisa dijumpai pada perusahaan berbasis teknologi? Digital leadership adalah kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi, khususnya aset digital untuk mencapai tujuan perusahaan. Meski demikian, digital leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi seperti email dan software untuk menjalankan operasional perusahaan. Lebih penting dari itu, digital leadership mampu memanfaatkan data untuk menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Seorang digital leader memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan pemimpin tradisional. Dalam mengambil keputusan, seorang digital leader tidak hanya bertumpu pada masukan dari orang-orang yang dipercaya. Mereka juga menggunakan data untuk menentukan keputusan terbaik untuk perusahaannya. Saya akan menampilkan contoh pemimpin di era digital yang ada di Indonesia antara lain. 1. Ahmad Zaki, CEO Bukalapak.com. Pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini memang sejak duduk di bangku sekolah dasar menyukai dunia IT. Ketekunannya dalam dunia teknologi pun dia seriusi dengan melanjutkan studinya di jurusan Teknik Informatika di ITB. Bahkan di semester pertama dia mendapatkan IPK 4,00. Selain prestasi akademisi, pria kelahiran 24 Agustus 1986 ini juga aktif di organisasi.
Dia bahkan menjadi salah satu pencetus lahirnya Global Student Think Tank di ITB. Zaki juga mendirikan Entrepreneur Club ITB yang kemudian dikenal dengan Technotrepreneur Club TIC ITB. Ia pun aktif di Amateur Radio Club ARC ITB. Yang dihadapi oleh e-leader. Pemimpin virtual harus berkomunikasi dengan orang-orang melalui media elektronik secara efektif. Padahal, tanpa komunikasi tatap muka, sangat sulit untuk mempercayai seseorang. Jadi, membangun kepercayaan dengan pengikut dalam komunikasi virtual adalah tantangan besar bagi pemimpin, karena komunikasi tatap muka tidak terjadi di antara mereka. Berikut 5 soft skill dasar yang dibutuhkan pelaku bisnis dan pekerja di era digital. 1. Motivasi. Memiliki dorongan dan keinginan yang kuat dalam mencapai tujuan bisnis dan organisasi dengan mengupayakan sekuat tenaga menghasilkan kinerja yang tinggi. 2. Komunikasi. Bisnis yang sukses itu ketika terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga akan terbangun tim yang solid dan mampu bekerja sama meraih prestasi. Dengan komunikasi yang baik, segala kendala dan masalah bisnis juga akan lebih mudah diselesaikan. Dan yang paling utama, pintar membangun komunikasi yang erat kaitannya dengan pemasaran. 3. Pengendalian emosi. Dalam hubungan berbisnis juga perlu penguasaan metode mengelola dan mengendalikan emosi serta belajar berempati agar terjalin ikatan emosi yang baik sehingga terbentuk kerjasama yang kuat dengan tim ataupun partner bisnis. 4. Berpikir kreatif dan inovatif. Memiliki kemampuan berpikir cepat, kreatif, dan inovatif akan lebih mudah dalam menghadapi dan mengendalikan perubahan bisnis, serta mempercepat dalam menemukan solusi dari setiap kendala dan perubahan yang dihadapi. 5. Integritas. Selalu memegang teguh norma dan etika bisnis untuk keberlangsungan jangka panjang. Bisnis yang demikian akan lebih terfokus pada karya dan manfaat. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kegagalan bisnis dan pekerja, ada baiknya hal-hal seperti pemaparan di atas perlu diperhatikan. Pelatihan soft skill dapat menjadi salah satu pilihan, karena mengembangkan keahlian soft skill dapat berdampak positif untuk membangun perubahan yang lebih baik dalam dunia kerja dan bisnis. Pada slide selanjutnya, halaman terakhir, memperhatikan perbedaan antara kepemimpinan tradisional dan e-leadership. Ada dua hal yang dapat dilakukan bagi para calon e-leader agar dapat memimpin secara efektif. Pertama, mendapat pelatihan yang tepat, yaitu pelatihan untuk memberikan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi terbaru, karena TIC adalah basis untuk e-leadership. Tanpa pengetahuan tentang teknologi informasi terbaru, e-leadership terbukti tidak bisa berhasil digunakan oleh perusahaan. Selain itu, pelatihan mengenai pendekatan kepemimpinan tradisional dan e-leadership sendiri mempengaruhi efektivitas e-leadership di perusahaan atau organisasi pada umumnya. Kedua, tetap menggunakan komunikasi tatap muka dalam e-leadership. Memang benar bahwa komunikasi tatap muka tidak diperlukan bagi pemimpin virtual untuk memandu pengikutnya. Namun,
Tanpa interaksi tatap muka, bisa sulit bagi e-leader untuk melihat reaksi dan ekspresi para pengikut tentang instruksinya. Mungkin sulit bagi e-leader untuk memotivasi dan menginspirasi para pengikut dengan cara yang lebih baik. Jadi, video call dan teleconference dapat digunakan untuk melakukan komunikasi tatap muka bagi para e-leader dan para pengikut. Terakhir, perlu disadari bahwa walaupun menggunakan media elektronik tidak berarti e-leadership hanya pas dengan gaya kepemimpinan otokratik yang berorientasi pada tugas pemimpin virtual. Justru perlu berorientasi pada orang, people oriented, dan sekaligus memiliki orientasi teknis, technical minded yang kuat. Sekian video dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan buat kita semua dalam bidang kepemimpinan di era digital. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.